Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiz Zamani, NIM 20321038 dari Manajemen Pendidikan Islam 5E, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai perubahan organisasional dan perubahan budaya organisasi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Manajemen Perubahan dengan dosen pengampu Dr. Handes Syamsul Huda MPD. Baiklah, materi yang pertama yaitu perubahan organisasional dapat memiliki dampak yang signifikan pada sistem pendidikan, termasuk pendidikan di sekolah dasar. Perubahan seperti restrukturisasi kurikulum, pengenalan teknologi dalam pembelajaran, atau perubahan kebijakan pendidikan dapat mempengaruhi cara pendidikan dasar disusun dan disampaikan kepada siswa. Selain itu, perubahan organisasional juga dapat mempengaruhi guru, siswa, orang tua, dan murid-murid. Guru mungkin perlu mengikuti pelatihan tambahan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sementara siswa perlu beradaptasi dengan metode pembelajaran baru. Orang tua mungkin juga perlu mendukung anak-anak mereka dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif dan pelibatan semua pihak terkait sangat penting agar perubahan organisasional dapat diimplementasikan dengan sukses dan memberikan dampak yang positif pada pendidikan sekolah dasar di seluruh Indonesia. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu perubahan struktur organisasi di sekolah dasar bisa melibatkan beberapa aspek, termasuk perubahan dalam hierarki manajemen dan pembagian tugas dan tanggung jawab, atau pengenalan tim-tim khusus untuk mengatasi aspek-aspek tertentu dalam pendidikan. Beberapa contoh perubahan struktur organisasi di sekolah dasar termasuk: yang pertama, pengenalan kepala sekolah asosiasi. Dalam kasus sekolah yang besar, manajemen mungkin memutuskan untuk membagi tanggung jawab kepala sekolah menjadi beberapa kepala sekolah asosiasi. Masing-masing bertanggung jawab untuk area tertentu seperti kurikulum, keuangan, atau administrasi. 2. Pembentukan tim pengajar khusus. Sekolah dapat membentuk tim pengajar khusus untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika atau bahasa lainnya, di mana guru-guru yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut bekerja sama untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. 3. Pengenalan tim dukungan siswa. Tim ini dapat terdiri dari guru, konselor, dan staf pendukung lainnya yang bekerja sama untuk memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah perilaku. Yang keempat adalah penggunaan struktur matriks. Dalam struktur ini, tanggung jawab dan tugas dibagi berdasarkan fungsi, seperti mata pelajaran dan proyek, seperti program ekstrakurikuler. Guru-guru mungkin memiliki tanggung jawab dalam satu atau lebih area berdasarkan keahlian dan minat mereka. 5. Pengenalan jabatan koordinator pelajaran. Sekolah dapat menunjuk koordinator pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran tersebut di seluruh sekolah. Perubahan-perubahan ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan fokus dalam pengelolaan sekolah dasar, serta memberikan pendekatan yang lebih berfokus terhadap kebutuhan siswa dan staf pengajar. Namun, implementasi perubahan struktur organisasi harus dilakukan dengan cermat, melibatkan berpartisipasi dan dukungan semua pihak terkait guru, staf, orang tua, dan siswa-siswa. Perubahan teknologi di sekolah dasar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia digital. Beberapa contoh perubahan teknologi di sekolah dasar meliputi: 1. Penggunaan perangkat keras dan lunak terkini. Sekolah dapat mengadopsi perangkat keras seperti laptop, tablet, atau papan interaktif serta menggunakan perangkat lunak pendidikan yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pembelajaran hiperaktif dan interaktif dan kolaboratif. 2. Penggunaan platform pembelajaran digital. Penggunaan platform pembelajaran digital memungkinkan guru untuk membuat tugas, mengelola penilaian, dan memberi umpan balik kepada siswa secara online. Siswa juga dapat mengakses materi pembelajaran dan sumber daya secara digital. Pembelajaran berbasis game. Pengenalan permainan pendidikan atau aplikasi pembelajaran berbasis game dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih menarik bagi siswa, sekaligus membantu mereka mengembangkan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah dan kerjasama. 4. Pendidikan berbasis internet atau dikenal juga dengan e-learning.
Sistem e-learning memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui internet. Guru dapat memberikan pengajaran online, memberikan tugas, dan mengadakan diskusi daring. Dan yang kelima adalah penggunaan realitas virtual atau VR. Teknologi VR dan AR dapat membawa pengalaman pembelajaran menjadi lebih imersif. Guru dapat menggunakan VR untuk membawa siswa ke lokasi yang sulit diakses, sementara AR dapat digunakan untuk memberikan konten tambahan kepada buku pembelajaran fisik. Yang keenam adalah pelatihan guru dalam penggunaan teknologi. Penting bagi guru untuk menerima pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi pendidikan. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang cara menggunakan perangkat tersebut dan aplikasi tersebut, guru dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam pengajaran mereka yang dengan lebih efektif. Perubahan-perubahan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknologi siswa, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan sepanjang hidup yang diperlukan untuk menghadapi masa depan yang semakin digital. Namun, perubahan ini juga memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan guru untuk memastikan penggunaan teknologi yang efektif dan berkelanjutan di sekolah-sekolah dasar. Konsep budaya organisasi di sekolah dasar. Budaya organisasi berprestasi dalam konteks sekolah dasar melibatkan penciptaan lingkungan, di mana semua anggota sekolah bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang tinggi. Beberapa konsep dasar budaya organisasi berprestasi di sekolah dasar meliputi 1. Visi dan misi bersama. Memiliki visi dan misi yang jelas dan didukung oleh semua anggota sekolah termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah. 2. Komitmen terhadap pembelajaran. Menekankan pentingnya pembelajaran dan pengembangan bukan hanya bagi siswa, tetapi juga bagi guru dan staf sekolah. Guru diberdayakan untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka. 3. Kolaborasi tim. Mendorong kerjasama dan tim di antara guru, staf, sekolah, dan siswa. Tim kerja yang efektif dan kolaboratif dapat menghasilkan ide-ide inovatif dan strategi pembelajaran yang berhasil. 4. Kepemimpinan yang mendukung. Kepala sekolah dan pimpinan lainnya memberikan dukungan yang kuat, memberikan bimbingan, dan memfasilitasi pengembangan keterampilan, kepemimpinan guru dan staf sekolah. 5. Keterbukaan dan komunikasi efektif. Menciptakan lingkungan di mana keterbukaan dan komunikasi terbuka didorong guru, siswa, dan orang tua merasa nyaman berbagi gagasan, masalah, dan umpan balik. B. Menciptakan budaya perubahan di sekolah dasar. Melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, melibatkan semua stakeholders termasuk guru, siswa, orang tua, dan staf sekolah dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua, memperdayakan guru dan staf sekolah dengan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ketiga, menggalakkan kolaborasi dan komunikasi terbuka antara semua pihak untuk mendukung ide-ide inovatif dan perubahan positif. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen dan pembelajaran berbasis pengalaman. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu dan kelompok yang berkontribusi pada perubahan positif di sekolah. Dengan melibatkan semua pihak dan menciptakan budaya inklusif, sekolah dasar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan dan inovasi.